Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi 16 Juni 2026. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami telah mampir di Kau di tahta kekudusan-Mu, di mana Tuhan telah menjaga kami semalam lamanya, dan Tuhan bangunkan kami pagi ini selamat ada kekurangan sesuatu apapun, semua karena berkat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami patut ucap syukur dan berterima kasih padamu pagi hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian isi firman kebenaran-Mu. Namun sebelum kami membuka dan membacanya Bapa, berikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami firman kebenaran-Mu yang kami baca di pagi hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu datang berdoa ke surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca renungan Harian Toraya yang berjudul Bertumbuh dalam Kasih. Dunia saat ini mengajarkan bahwa yang berharga adalah yang viral, yang banyak pengikutnya, yang dipuji dan diakui. Nilai seseorang sering diukur dari pencapaian dan penampilan. Namun di sisi lain, banyak hati merasa kosong, lelah karena terus membuktikan diri. Kita hidup di tengah seorotan yang terang, tetapi jiwa sering gelap karena merasa tidak cukup. Kontrasnya, Tuhan tidak menilai kita dari seberapa tinggi kita berdiri, melainkan dari seberapa dalam kita bertumbuh di dalam kasih-Nya. Dalam surat Efesus 4 ayat 7-16, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang menerima kasih karunia anugerah cuma-cuma dari Kristus. Bukan semua mendapat peran yang sama, tetapi semua mendapat bagian yang berharga. Kita ini tubuh Kristus yang sedang dibangun. Kata membangun berasal dari bahasa Yunani oukodome, gambaran sebuah rumah yang disusun.
batu demi batu hingga kokoh. Ketika setiap bagian bekerja sesuai fungsinya, tubuh itu bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Disitulah kita menjadi milik yang berharga, harta kesayangan Allah, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita melekat dan hidup di dalam Kristus. Karena itu, di tengah dunia yang sibuk mencari pengakuan, marilah kita belajar setia pada pembagian kita, tidak perlu iri pada karunia orang lain, tidak perlu meremehkan peran kecil yang kita miliki dalam proses pertumbuhan. Ada masa kita ditegur, dibentuk, dan dipangkas seperti ranting agar berbuah lebih baik. Pertumbuhan rohani tidak selalu terasa nyaman, tetapi justru disitulah kasih Tuhan bekerja paling dalam. Kita adalah harta kesayangannya yang Ia rawat dan bentuk dengan sabar sampai serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemberian kami telah membaca sebagian isi firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu yang kami telah baca ini Bapa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing, guna kami pakai sesuai dan pelajaran dalam sisa hidup kami yang Tuhan masih berikan kepada kami di dunia ini. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami sehari-hari, namun sebelum kami melangkah ke dalamnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, mulai pagi ini hingga terbenamnya matahari. Itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih semua Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon pada pagi hari ini. Kami datang hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Jemaat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin.